Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa ansara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratal afadil, hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, bil khusus guru kita semua, guru pesulap merah Ustaz Muhammad Faizar Hidayatullah yang berkenan membersamai kita pada petang hari ini. DKM Masjid Al-Latif, rekan-rekan, seluruh hadirin hadirat, mukminin mukminat, muslimin muslimat. Kalau kata Ustaz Abdul Somad, termasuk yang belum kawin dan belum sunat. Disyukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya di petang hari ini di majelis ilmu. Mudah-mudahan langkah kita semua menjadi penggugur dosa, peninggi derajat, pemudah jalan kita ke surga. Dan mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Membicarakan sosok manusia yang namanya hari ini paling banyak disebut. Karena ratusan juta manusia sehari semalam dalam tasyahudnya berulang kali mengatakan kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dalam zikir pagi dan petangnya, wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Tentu ada banyak dimensi, ada banyak aspek, ada banyak sisi, ada banyak sudut pandang. 10 episode dari Ibrahim Series yang kami tuliskan juga di buku ini memotret hanya beberapa sudut pandang dari manusia yang disebut oleh Allah sebagai kekasihnya, Khalilur Rahman, kekasih dari Zat yang Maha Pengasih, yang disebut oleh Allah sebagai satu ummah, yang disebut oleh Allah sebagai inni ja'iluka linnasi imam, yang dijadikan imam seluruh manusia, yang disebut Allah dalam perbuatannya bersama orang-orang yang menyertainya uswatun hasanah. Maka tentu kita bisa banyak sekali melihatnya dari berbagai aspek tersebut. Izin malam ini tentu karena ada guru kita Ustaz Muhammad Faizar yang akan lebih banyak lagi menyampaikan ilmu kepada kita tentang yang merah-merah. Saya sorot satu bagian yang sangat indah dari Ibrahim, yaitu kepeduliannya dan cita-cita besarnya untuk kebaikan generasi penerus. Dalam apa yang kami baca tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim alaihissalam dengan kalimat-kalimat, dengan silih berganti, bertimbun-timbun, bertumpuk-tumpuk ujian, silih berganti. Fa'atammahun, maka sempurna semua ujian itu dilewati oleh Ibrahim alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku, wahai Ibrahim, menjadikan engkau sebagai imam, sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Maka kalimat Ibrahim pertama mendapatkan anugerah itu adalah qal wa min dzurriyyati. Ya Allah, maka demikian pulakah untuk keturunanku. Ya Allah, dan kumohon kepadamu pula kedudukan sebagai imam untuk manusia itu bagi anak turunku. Qal, Allah berfirman, la yanalu ahdi dzalimin. Janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim.
kalau keturunanmu diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala atas doamu itu, maka sesungguhnya hanya orang-orang yang zalim yang terkecualikan. Sehingga dari dzurriyyahnya Ibrahim alaihissalam melalui jalur Ishak, misalnya nanti akan muncul para nabi Bani Israel yang memimpin umat dari generasi ke generasi, sambung sinambung satu sama lain. Karena Ibrahim alaihissalam telah memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari jalur Ismail alaihissalam, Allah menganugerahkan nantinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, imam bagi seluruh semesta, dunia manusia maupun jin, yang risalahnya diperuntukkan kepada mereka. Memang dua jalur keturunan Ibrahim alaihissalam istimewa sejak semula. Ketika memberi kabar gembira tentang kelahiran Ismail alaihissalam, Allah menyampaikan langsung, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira Ibrahim alaihissalam itu dengan kehadiran seorang bocah ghulam halim yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sangat tabah, sangat sabar, pemaaf, santun. Maka dari situ lahir Ismail alaihissalam yang memiliki sifat-sifat utama itu, dan sifat-sifat utama itu mencapai puncaknya halim pada Rasulullah Muhammad SAW, yang tabah, yang sabar, yang santun, yang sangat kuat menghadapi berbagai macam ujian di jalan dakwah, yang sangat mampu memaafkan orang-orang yang menyakiti beliau. Sampai ketika terjadi Fathu Makkah, beliau mengatakan, intaliqu antumut tulaqa. Silahkan pergi kalian semuanya, dibebaskan dari semua hal yang pernah kalian lakukan. Kalian semua diampuni, kalian semua dimaafkan. Dan kisah-kisah menakjubkan lainnya tentang begitu santun dan pemaafnya, tabah dan sabarnya Rasulullah Muhammad SAW. Ketika memberi kabar gembira tentang kelahiran Ishak melalui para malaikat yang hadir ke rumah Ibrahim alaihissalam, dijamu dengan anak sapi panggang yang tidak mereka makan, karena mereka hendak pergi kepada kaum Lut alaihissalam untuk membinasakan kaum yang melampaui batas ini. Maka para malaikat ini juga menyampaikan kabar gembira, fabasyaruhu bighulamin alim. Maka para malaikat itu memberikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihissalam tentang seorang bocah alim yang sangat pandai. Seakan-akan anugerah itu dibagi-bagi oleh Allah dengan keadilannya, dengan kesempurnaannya. Untuk jalur keturunan Ismail alaihissalam ada sifat halim yang sangat menonjol. Tetapi jalur keturunan Ishak alaihissalam ada sifat alim, sifat berilmu, sifat pandai, yang dibuktikan dengan hadirnya nabi-nabi dalam perjalanan sejarah dari kalangan Bani Israel, yang semuanya adalah orang-orang yang alim, yang pandai. Sampai masanya Nabi Yahya alaihissalam. Kalau Nabi Isa itu para mufassir menyebut apakah dia termasuk Bani Israel? Karena yang Bani Israel ibundanya. Ini dibuktikan dalam banyak ayat Al-Quran. Kalau Musa memanggil Bani Israel, dia mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku. Tetapi kalau Isa alaihissalam memanggil Bani Israel, ya Bani Israel. Kenapa? Karena tidak bisa mengatakan wahai kaumku. Karena bapaknya bukan dari Bani Israel dan bahkan dia tidak memiliki ayah. Jadi nasab itu nasab bapak. Itu yang saya pernah berdebat dengan penjaga museum Yahudi di kota Melbourne, Australia. Saya tanya, apa syarat yang menjadi disebut sebagai Yahudi? Karena Yahudi ini bukan agama tapi juga bangsa, kata dia. Kata si penjaga museum, Yahudi itu kalau dilahirkan oleh ibu berdarah Yahudi. Kok ibu? Sejak kapan?
Ya sejak dulu tradisinya begitu. Yahudi itu kalau ibunya Yahudi. Saya tanya, kalau begitu anak-anaknya Musa alaihissalam bukan Yahudi. Kenapa? Karena ibunya dari Madian. Karena ibunya bukan berasal dari Bani Israel. Terus dia bingung. Iya juga ya. Bingung. Jadi memang ternyata aturan bahwa Yahudi itu dari garis ibu itu dibikin belum lama. Karena kata mereka, kalau bapak tuh susah, harus tes DNA katanya. Dasar rusak, saya bilang. Bapaknya nggak jelas, itu kan jelas kaum yang rusak gitu ya. Katanya untuk membuktikan bapak itu kan harus tes DNA. Kalau ibu kan siapa yang mengandung, melahirkan, menyusui, itu ibu. Jadi itu adalah bangsa Yahudi katanya. Kembali ke sini tadi. Tabarakar rahman. Betapa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah memberikan anugerah kepadanya, tidak bisa melupakan anak keturunannya. Qala wa min dzurriyyati, anak turunku juga ya Allah. Apakah antum sudah sepeduli itu kepada anak turun? Kalau ikhwan dibuktikan dengan, apakah antum milih istri dengan selera antum, atau juga mempertimbangkan dia yang akan menjadi ibu bagi anak-anak saya? Simpel saja pengamalannya bagi jomblo tuh. Jadi Nabi Ibrahim berdoa, wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku ya Allah. Kalau antum jomblo, pengamalannya adalah, apakah ketika memilih pasangan, antum hanya memilih istri untuk diri antum, atau memilih seorang ibu untuk anak-anak antum? Saya khawatir malam ini ada, kita putus aja ya. Karena mempertimbangkan kata-kata saya malam. Saya serius. Karena memang kewajiban seorang ayah memilihkan seorang ibu yang salihah untuk anak-anaknya. Bukan sekedar selera kita tentang seperti apa seorang istri. Perhatikan berikutnya bagaimana Ibrahim alaihissalam begitu mencintai anak keturunannya. Dengan memberikan kepada mereka pendidikan yang sangat berbobot. Waktu ketemu Ibrahim dengan Ismail alaihissalam itu sangat terbatas. Tidak banyak. Tetapi semua pertemuan mereka quality time. Dan ada yang bertanya, berarti Ismail itu buah pendidikan ibu ya, bukan bapak. Karena bapaknya tidak mendampingi. Oh, tentu itu buah pendidikan bapak. Bapak yang telah mendidik istrinya untuk menjadi ibu yang hebat. Memang Ibrahim jarang menjenguk Ismail dan ibundanya di Makkah. Tetapi sebelum meninggalkan Hajar dan bayinya di lembah itu, Hajar telah melewati sebuah proses tarbiyah oleh seorang suami yang saleh kepada istri yang salihah. Sehingga dia siap menjadi seorang ibu yang salihah. Maka kesiapan Hajar menjadi ibu yang salihah itu terbukti dengan bagaimana dia ketika ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam. Ditinggalkan di lembah tak bertanaman di dekat rumah Allah yang mulia. Dan inilah kita para laki-laki. Kalau dihadapkan pada persoalan yang berat itu speechless, gak bisa ngomong. Gak bisa menyampaikan. Ibrahim gak kuat menyampaikan. Kenapa gak kuat? Dulu ketika Allah ya Mukhajim Utamid Khalil guru kami bahas. Karena beliau khawatir Hajar akan ketika disampaikan, maaf ya dek, tak tinggal di sini, ini perintah Allah. Kalau dia menyampaikan begitu, dia takut Hajar akan hatinya bermasalah dengan Allah. Tidak ridho kepada keputusan Allah. Tidak ridho kepada ketetapan Allah. Ini sama dengan ibunda kita Maryam. Yang ketika kemudian diuji dengan ujian berat itu mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiyya. Aduhai celaka aku, andai saja dahulu aku mati saja sebelum ini, atau aku menjadi sesuatu yang dilupakan lagi, tak berarti. Itu bukan karena depresi. Itu bukan karena beliau stres. Itu bukan karena beliau merasa terlalu berat ujian itu. Enggak. Dia khawatir orang-orang akan tidak tahan lisannya untuk mengucapkan perkataan yang buruk tentang apa yang terjadi padanya. Sehingga itu membuat mereka berdosa.
Jadi khawatirnya itu khawatir orang berdosa, bukan khawatir tentang dirinya sendiri. Sama dengan Ibrahim alaihissalam ketika tidak mampu menyampaikan itu. Maka dia berjalan ke arah utara dengan doa-doa. Hajar mengejar, "Hai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami?" Pertanyaan yang wajar dan pertanyaannya esai. Pertanyaan esai itu jawabannya pelik, panjang, rumit. Maka Ibrahim tidak mampu menjawab. Dia merunduk, berserah diri kepada Allah, menghela nafas, dan berdoa lagi. Sampai 3 kali Hajar bertanya, "Hai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami?" Maka ini buah tarbiyah yang indah itu. Dia tahu, tanya 3 kali berturut-turut kok tidak dijawab, maka harus ganti pertanyaannya. Pertanyaannya semula isai. Kenapa kau tinggalkan kami? Diubah menjadi pilihan ganda sederhana. Karena dalam saat seperti itu seorang lelaki lebih mudah menjawab pilihan ganda sederhana. Pertanyaannya menjadi, apakah ini perintah Allah? Ketika pertanyaan Hajar, apakah ini perintah Allah? Maka berarti hatinya sudah siap mendengar apapun jawaban itu. Ya atau tidak? Apakah ini perintah Allah? Maka karena pertanyaannya lebih sederhana, pilihan gandanya sederhana, A atau B, ya atau tidak, Ibrahim berbalik, menggenggam tangan istrinya, menatap matanya, dan mengatakan, iya, ini perintah Allah. Maka Hajar berkata, kalau ini perintah Allah, sekali-kali Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Dan inilah kalimat yang menjadikan adanya sa'i antara Safa dan Marwah, yang menjadikan adanya mata air Zam-Zam, dan bahkan yang menjadikan adanya kota Makkah yang kita lihat sekarang. Kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Apa doanya yang membuat kita tahu Ibrahim luar biasa dalam mendidik keturunannya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Doa yang sangat indah karena ini doa sekaligus metode pendidikan. Duhai Rabb kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian di antara keturunanku di mana? Di lembah tak bertanaman, di tempat yang tidak mudah hidupnya, kering, gersang, tandus, batu, pasir menyengat, kerikil-kerikil tajam, matahari yang terik. Di tempat yang tidak mudah. Salah satu metode pendidikan penting untuk anak-anak kita adalah jangan sampai mereka dilatih untuk hidup yang serba mudah, yang serba keturutan, yang apa-apa dipenuhi, yang minta apapun ada. Itu bukan pendidikan. Itu bukan kasih sayang. Seperti ketika ada kupu-kupu mau keluar dari kepompongnya, kita pasti kasihan. Bergerak ke sana kemari, susah, kenceng, nggak bisa keluar. Kalau kita kasihan, lalu kita mengambil gunting, lalu kita potong selaput kepompong itu supaya kupu-kupu muda itu bisa keluar. Kalau kita mengatakan saya sedang menolongnya supaya bisa keluar, apakah kita menolong atau menjerumuskan? Menjerumuskan, karena kupu-kupu untuk terbang membutuhkan otot di pangkal sayap yang kokoh. Otot yang kokoh di pangkal sayap hanya bisa diperoleh dengan ikhtiarnya sendiri berlatih ketika keluar untuk menyobek selaput kepompong itu. Kalau proses itu tidak dilewati karena kita bantu memotong dengan gunting, maka otot-otot itu tidak mendapat cukup latihan. Kalau tidak mendapat cukup latihan, dia akan lemah, tidak bisa terbang. Kupu-kupu kok tidak bisa terbang, hanya beberapa detik kemudian dia sudah akan dirubung oleh semut dan binasa. Anak-anak kita pun demikian. Mereka memerlukan latihan hidupnya, kesulitannya sendiri, perjuangannya sendiri. Tetapi inda baitikal muharram yang ditunjukkan Ibrahim kepada kita, hidup yang fighting sifatnya itu, yang penuh perjuangan itu, tetap harus dekat dan kondusif untuk beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mudah untuk beribadah, kondusif. Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang mulia. Maka dulu kalau memilih tempat tinggal itu, al-jar qabla dar,
Carilah tetangga sebelum mencari rumah. Saya dulu istikharah, kalau bisa tempat tinggal di mana kondusif untuk anak-anak misalnya. Kita cari tempat yang lingkungannya ikut mendidik dia. Bukan cuma kita yang mendidik. Untuk kondusif dalam beribadah. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, supaya mereka menegakkan sholat. Bukan cuma mengerjakan, tapi menegakkan sholat. Karena dengan sholat berarti tidak berkeluh kesah, tidak pula kikir saat punya nikmat. Dia tahu ada sholat yang harus dia jaga selalu. Dia dawamkan. Dia tahu di dalam hartanya ada hak milik orang lain. Dia tahu dia harus takut kepada Allah, kepada hari pembalasan, kepada azab yang besar. Dia menjaga dirinya dari segala yang keji dan mungkar. Dia menjaga dirinya dari dosa-dosa. Dia menjaga amanahnya, janjinya, dan persaksiannya. Dia menjaga salatnya sehingga terjaga dalam segala aspeknya. Menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Maka jadikan ya Allah agar hati banyak manusia itu juga ikut sayang, ikut cinta merunduk kepada mereka. Kepada anak-anak kita. Kalau punya anak jangan disayangi sendiri. Tapi bikin orang lain juga mencintai dan menyayangi mereka. Guru kami, Ustaz Muhammad Fauzil Adi menceritakan ada seorang bapak gak ngerti ilmu tentang parenting. Gak ngerti ilmu tentang bagaimana pendidikan anak. Gak ngerti ilmu tentang teori yang daki-daki psikologi macam-macam untuk membesarkan anak. Tapi anaknya Masya Allah luar biasa semuanya. Karena apa? Karena anaknya disayang oleh banyak orang. Dididik oleh lingkungan. Dan apa kiatnya? Sederhana. Si bapak punya amalan setiap Jumat bersedekah dan mengelus kepala anak yatim. Karena dia mencintai anak yatim, menyayangi anak yatim, anaknya yang dijaga oleh Allah, disayangi oleh Allah, disayangi oleh banyak orang. Kita juga perlu menyambungkan anak kita ketemu dengan orang-orang soleh. Yang orang-orang soleh itu akan mencintai anak-anak kita, menyayangi anak-anak kita. Kita perlu kenalkan mereka dengan anak-anaknya, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Sehingga saling sayang, saling cinta di antara mereka. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Dan cara membuat orang lain juga sayang sama anak kita, salah satunya justru jangan suka terlalu membangga-banggakan anak-anak kita. Menyombong-nyombongkan anak-anak kita. Oh, sudah masuk azan Isya. Nah ini nanti ada pembahasannya dari beliau, mudah-mudahan. Itu ya. Pada intinya adalah, misalnya, kenapa kalau kita, semua yang ada pada kita, nikmat-nikmat Allah yang ada pada kita, dipuji, kembalikan pada Allah. Agar Allah yang menjaganya. Masya Allah, ganteng ya anaknya. Kalau kita kemudian mengatakan, siapa dulu dong bapaknya? Maka Allah melepaskan perlindungannya dari anak-anak kita. Itu yang kemudian membuka pintu terjadinya ain, kedengkian orang bersambut dengan doa yang mustajab, menjadikan kecelakaan. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita diajarkan, kalau ada bagian dari nikmat Allah dianugerahkan pada kita dipuji, maka kita harus mengembalikannya kepada Allah, biar Allah yang jaga. Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah tabarakar rahman. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah. Masya Allah la quwata illa billah. Kembalikan sama Allah. Biar Allah yang jaga. Karena kalau kita sombongkan, kita ujubkan, siapa dulu dong bapaknya, siapa dulu dong ibunya. Meskipun itu hanya dalam perasaan, Allah melepaskan perlindungannya. Ya sudah, kamu kan yang membanggakan, jaga aja sendiri. Tetapi ketika kemudian kita kembalikan kepada Allah, maka Allah yang akan menjaga. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat. Kalau gizi memang baiknya dipenuhi. Dari buah-buahan ya Allah, rizki yang berkah ya Allah. La'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur. Jazakumullah khairan. Itu ada banyak ayat lain yang menunjukkan betapa cinta dan pedulinya Ibrahim pada generasi penerus. Tapi waktu, baru 2 ayat yang kemudian kita sebut hari ini. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit saja. Jadi Sayyiduna Ibrahim alaihi salam ini
bagaimana dia terus-menerus memikirkan dan menginginkan anak-anak keturunannya berada dalam kebaikan. Itu di antara keistimewaan beliau. Maka setelah doa yang tadi ada doa Ibrahim alaihissalam yang juga sangat banyak kita tiru untuk dibaca. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan untukku keturunan yang salih. Ini doa kesukaan istri saya. Kalau lagi jengkel sama anak. Lagi jengkel sama anak, seutama-utamanya tetap doakan yang baik. Na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai keluar kalimat-kalimat buruk. Jangan sampai keluar ucapan-ucapan jelek tentang anak kita. Maka pilihannya adalah kalau lagi jengkel, lagi gemes sama anak, peluk sambil Rabbi habli minas sholihin. Itu bagian dari bagaimana kemudian kita terus mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam bahkan ketika mendoakan anak keturunan yang ditinggalkannya di lembah Bakkah, itu dengan doa yang ini menakjubkannya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala 4.000 tahun kemudian. Antum rekor doa paling lama yang belum dikabulkan sampai sekarang udah berapa lama nih? Ini kekasih Allah. Tapi ada satu doanya baru dikabulkan oleh Allah setelah 4.000 tahun. Doa itu adalah ketika Ibrahim alaihissalam selesai meninggikan dasar-dasar Ka'bah bersama Ismail alaihissalam, maka beliau mendoakan orang-orang yang akan tinggal bersama anak keturunannya di dekat Ka'bah tersebut dengan doa, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Allah dalam doa Ibrahim alaihissalam ini dia mengatakan, Rabbana, duhai Rabb kami, wab'ats, dan bangkitkanlah fihim, di antara mereka, rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka sendiri, yatslu alaihim ayatik, yang akan membacakan untuk mereka ayat-ayatmu ya Allah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan akan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, wa yuzakkihim, dan akan mensucikan mereka ya Allah. Ini doa yang luar biasa. Betapa inginnya Ibrahim alaihissalam agar keturunannya terus terjaga di dalam kebaikan-kebaikan. Sehingga dia minta kepada Allah untuk membangkitkan dari kalangan mereka sendiri nantinya seorang Rasul. Ketika Ibrahim berdoa, pada masa itu antara Rasul satu dengan Rasul yang lain kadang beririsan. Nabi Ibrahim menjadi Nabi dan Rasul di satu wilayah, Nabi Lut juga bertugas di wilayah yang lain. Jarak antara satu Nabi dan satu Rasul kadang-kadang dekat. Dengan membawa misi-misi dakwahnya ke negeri-negeri yang ada. Dan ini berlangsung terus sampai masa Isa alaihissalam. Nabi Zakaria masih jadi nabi, ada Nabi Yahya. Nabi Yahya juga masih bertugas, ada Nabi Isa, kan begitu. Maka konstruksi doa ini adalah Ibrahim ketika mengharapkan seorang nabi,
seorang Rasul di tengah-tengah umat yang ditinggalkan negeri Bakkah, jaraknya nggak jauh-jauh. Mungkin anaknya Ismail, mungkin cucunya Ismail, yang akan membimbing umat yang ada di sana itu. Tetapi ternyata kalau kita menghitung dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jarak antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa alaihi salam itu 600 tahun. Betul ya? Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Musa alaihi salam itu 1200 tahun. Jarak antara Nabi Musa ke Nabi Ibrahim alaihi salam itu 2400 tahun. Kalau kita jumlahkan 600 ditambah 1200 ditambah 2400, total 4200. Jadi jarak antara Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ibrahim alaihissalam kira-kira 4200 tahun. Jadi ternyata kita berbicara doa, doa itu bukan seberapa cepat ia dijawab, tetapi seberapa besar dia memberi manfaat dari istijabahnya, pengabulannya itu. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa meminta kepada Allah seorang Rasul untuk menjadi pembimbing kaum yang ada di lembah Bakkah itu, membayangkannya tidak jauh-jauh. Anak Ismail, cucu Ismail. Tetapi Allah kabulkan 4200 tahun kemudian. Hanya kalau yang dibayangkan adalah seorang Rasul yang masa tugasnya sesuai umurnya. Kan masa tugasnya sesuai usianya. Selesai. Dicabut risalahnya, ganti risalah Nabi yang lain. Umumnya kan begitu pada masa Ibrahim alaihissalam. Bahkan ketika dia masih hidup saja sudah ada Nabi dan Rasul yang lain. Tapi dikabulkan oleh Allah dengan Muhammad SAW menjadi Rasul, menjadi Nabi, yang risalahnya berlaku sampai akhir zaman. Seberapa panjang dia memberi manfaat. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk kota Mekah. Ansih. Yang didoakan oleh Ibrahim, dimintakan Rasul untuk membimbing, itu kota Mekah. Bandung itu nggak didoakan. Tetapi ketika Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, maka risalah Rasulullah Muhammad SAW itu berlaku, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Yang didoakan seorang nabi dan rasul pembimbing yang konstruksi zaman itu usia risalahnya sesuai usia biologisnya. Selesai. Allah kabulkan dengan seorang rasul yang berlaku sampai akhir zaman. Yang didoakan kota Mekah, Ansih, wilayah yang kecil. Dikabulkan Allah dengan diutusnya Rasulullah SAW yang berlaku risalahnya untuk semesta alam. Ini menunjukkan pelajaran penting untuk kita. Jangan istijal tentang doa. Jangan tergesa-gesa. Apa itu tergesa-gesa ya Rasulullah tentang berdoa? Engkau berdoa, lalu kemudian engkau mengatakan, doaku tidak dikabulkan. Itu termasuk tergesa-gesa. Kalau berdoa, berdoalah. Karena berdoa itu bukan memberitahu Allah apa hajat kita. Karena Allah Maha tahu. Nggak dikasih tahu pun tahu. Tetapi doa itu berbincang mesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbincang mesra dengannya agar dia ridhai apa yang diberikannya untuk kita,
apa yang diambilnya dari kita, apa yang disimpannya untuk kita di waktu yang tepat. Berdoa itu bukan memberitahu Allah apa hajat kita, karena Allah Maha tahu, tapi berdoa adalah berbincang mesra dengan Allah Subhanahu wa taala agar Dia ridha kepada segala yang ada pada kita. Dan itulah kekasih Allah, Ibrahim alaihi salam. Maka Allah kabulkan doanya dengan cara yang luar biasa. Berjarak waktu jauh, tetapi dengan jauh lebih indah, lebih baik, lebih mulia, lebih luas keberkahan dan manfaatnya daripada yang dia minta. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, kalau sudah berdoa, aku tidak lagi khawatir akan dikabulkan di mana, dengan cara apa, dalam bentuk apa. Terserah kepada Allah. Karena ketika aku dikaruniai ilham untuk berdoa, berarti Allah sudah memberikan karunia itu kepada aku. Digerakkan untuk berdoa, berarti sebenarnya sudah dikasih. Cuman waktunya saja. Yang menggerakkan kita untuk berdoa kan Allah juga. Yang aku khawatirkan, kata Sayyidina Umar, kalau aku enggan berdoa. Karena berarti Allah tidak suka untuk bermesra denganku. Kalau kita enggan berdoa, berarti, kata Umar, Allah enggan bermesra dengan kita. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, kita belum menjadi hamba sejati sebelum lebih mencintai doa itu dibandingkan terkabulnya doa. Terkabulnya doa itu wajib kita syukuri. Tetapi berdoanya itu saja sudah lebih-lebih harus kita syukuri. Ada orang yang kita sayangi, kita cintai. Dia ngasih kita bunga, lalu dia pergi. Dengan dia ngajak kita jalan-jalan, manja-manjaan, gandengan tangan, taruh kepala di bahu. Terus sepanjang hari. Pilih yang mana? Dikasih bunga lalu ditinggal pergi, atau mesra-mesraan sepanjang hari. Tapi nggak dikasih apa-apa. Jelas kata Ibnu Athaillah, milih yang mesra-mesraan sepanjang hari. Apalagi Allah nggak mungkin nggak ngasih kalau mesra-mesraan sama kita. Mesra-mesraan itu doanya. Bunga itu pengabulan. Maka kita ini hamba sejati kalau sudah lebih mencintai berdoanya daripada sekedar pengabulannya. Dan itu yang diajarkan Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dari yang pertama, wa min dzurriyyati, ya Allah, keturunanku juga dong jadi imam seluruh manusia. Dengan Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Doa yang sekaligus metode pendidikan yang sudah kita bahas tadi. Sampai kemudian Rabbi habli minas salihin. Terus memohon dikaruniakan anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh. Sampai kemudian memohon kepada Allah agar anak keturunan yang ada di lembah Bakkah diberi pembimbing yang akan membimbing mereka dalam ketaatan. Menunjukkan hal luar biasa pada diri Ibrahim. Kepeduliannya, cintanya, harapannya tentang generasi penerus, tentang orang-orang yang datang kemudian. Itulah mengapa, kata sebagian ulama, Ibrahim sangat dicintai oleh orang-orang dari zaman sekarang, karena dia juga sangat mencintai orang-orang yang akan datang kemudian. Tidak ada nabi selain Rasulullah Muhammad SAW yang diistimewakan dengan cara seperti ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disebut dalam salawat, disebut dalam zikir pagi dan petang, yang disebut abina, bapak kita semua, yang dihormati di semua agama wahyu, yang Allah katakan, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Gak ada yang bisa benci pada jalan hidupnya Ibrahim alaihissalam itu kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Semua hormat,
semua cinta kepada Ibrahim. Kenapa? Karena Ibrahim alaihissalam juga sangat cinta, sangat sayang pada generasi penerus, sehingga berulang-ulang dia mengungkapkan doa-doa yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terkabullah doanya Ibrahim alaihissalam ketika dia mengatakan, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku buah tutur yang baik bagi generasi kemudian. Kalau nggak keblinger, nggak mungkin ngomongin Ibrahim dengan nada jelek. Nggak mungkin. Pasti bagus-bagus semua. Pembicaraan tentang Ibrahim alaihissalam. Selengkapnya di buku Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.